warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Hobi Belajar. Nah, kali ini Bapak akan memberikan materi tentang menelaah struktur teks dan kebahasaan pada teks eksplanasi ya di kelas 11 di semester ganjil ini. Nah, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk melakukan absen online di Google Classroom kalian. Selalu jaga jarak, gunakan masker jika kalian berada di luar ruangan. Nah, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Hobi Belajar supaya kalian bisa mendapatkan informasi pembelajaran yang terbaru di channel ini. Siapkan alat buku tulis kalian untuk mencatat sambil mendengarkan materi yang akan Bapak jelaskan nanti. Oke, langsung saja, ini dia. Oke, materi kita tentang menganalisis struktur dan kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksplanasi. Nah, jadi adapun KD dan indikator dalam materi pada hari ini yang perlu kalian ketahui yaitu ada pada 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi ya, yang memuat indikator. Yang pertama, mengidentifikasi teks eksplanasi dengan memperhatikan istilah, pokok isi, referensi dan pengetahuan, dan urutan kejadian yang menunjukkan hubungan kausalitas. Yang kedua, menyusun teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Yang ketiga, mempresentasikan, memberikan komentar dan merevisi teks eksplanasi yang dibuat dalam diskusi kelompok nantinya. Oke, ini adalah indikator dan yang mesti kalian ketahui sebelum mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang terdapat dalam materi pada hari ini, yang pertama, kalian itu harus mampu menentukan struktur dalam teks eksplanasi ya. Yang kedua, kalian bisa atau dapat merevisi dan menentukan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksplanasi tersebut ya. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kalian capai setelah kalian menyimak materi yang Bapak sampaikan ini. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sebuah teks. Bapak mempersilahkan kalian untuk membaca atau mengamati teks tersebut ya. Silakan kalian baca teks ini tentang gerhana bulan ya. Silakan dibaca. Oke, sudah. Nah, ini tentang gerhana bulan, yaitu sebuah teks yang menjelaskan tentang terjadinya sebuah gerhana bulan. Nah, bisa kalian lihat di situ di mana gerhana bulan akan terjadi apabila bulan berposisi dengan titik mode tersebut ya. Dibutuhkan sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik oposisi lainnya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi apakah sudah ada yang tahu tentang struktur teks eksplanasi? Nah, kalau kalian belum tahu, ini dia penjelasannya ya. Struktur teks eksplanasi itu ada memuat 3 bagian atau 3 struktur. Yang diantaranya bisa kalian lihat di sini. Yang pertama ada identifikasi fenomena atau peristiwa ya, dimana di sini menjelaskan tentang sebuah peristiwa atau kejadian yang dituliskan oleh si penulis ya. Yang kedua ada rangkaian kejadian. Nah, di sini adalah peristiwanya, kejadian yang kalian jelaskan dalam sebuah teks eksplanasi. Yang ketiga ada bagian ulasan. Ini adalah bagian struktur-struktur yang terdapat di dalam teks eksplanasi, memuat 3 bagian. Yang pertama ada identifikasi fenomena atau peristiwa. Yang kedua ada rangkaian kejadian. Yang ketiga ada ulasan ya. Ini struktur yang perlu kalian ketahui sebelum kalian ingin membuat sebuah teks eksplanasi ya. Oke, lanjut. Nah, identifikasi atau fenomena
identifikasi fenomena atau peristiwa, yaitu berisikan identifikasi terhadap fenomena atau peristiwa yang akan dijelaskan. Berarti menetapkan, memastikan, dan mengenalkan suatu fenomena atau peristiwa yang akan dijelaskan. Nah, yang kedua ada rangkaian peristiwa atau rangkaian kejadian. Nah, penjelasan atau perincian atas kejadian atau sebab akibat yang relevan dengan fenomena atau peristiwa yang telah diidentifikasi. Ini pengertian dari rangkaian kejadian. Nah, ada sebenarnya penjelasan atau perincian atas kejadian atau sebab akibat ya yang relevan ya. Yang ketiga ada ulasan. Ulasan merupakan komentar hingga penilaian atau penyimpulan konsekuensi dari fenomena atau peristiwa yang telah dipaparkan penjelasannya. Jadi, ulasan di sini berupa simpulan yang terdapat di dalam rangkaian kejadian yang kalian jelaskan tadi. Oke, paham ya? Nah, 3 struktur ini jangan sampai lupa untuk menentukan atau membuat sebuah teks eksplanasi. Oke, sebagai contoh tadi kita ambil gerhana bulan ya. Bisa kalian lihat di sini contohnya bagian struktur identifikasi fenomena atau peristiwa ya, di mana kalimatnya berbunyi seperti ini. Gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi akibat atau apabila bulan berposisi dengan matahari. Namun, oposisi bulan dengan matahari tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Mengapa? Sebab kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar. Akan ada saat dimana terjadi perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika ya. Jadi ini merupakan sebuah penjelasan tentang mengenai fenomena atau sebuah peristiwa. Peristiwanya apa sih? Itu tentang gerhana matahari. Pastinya membahas yang pertama itu menjelaskan apa itu gerhana matahari, bagaimana kejadian atau peristiwa yang terjadi saat gerhana matahari. Nah, seperti itu dijelaskan di bagian struktur yang awal, yaitu struktur identifikasi fenomena ataupun peristiwa. Oke, paham ya? Oke, yang kedua ada rangkaian struktur rangkaian kejadian ya, struktur rangkaian kejadian yang mana bunyinya teksnya di sini kalian mengurutkan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada gerhana bulan ya. Nih, di sini kalian bisa lihat faktanya ketika terjadi gerhana bulan sebenarnya terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat. Hal ini disebabkan karena sinar matahari yang masih terasa berbelok menuju arah bulan oleh atmosfer bumi. Sinar matahari yang dibelokkan itu tentu memiliki spektrum cahaya kemerahan yang merupakan alasan mengapa saat peristiwa gerhana bulan tampilan bulan akan terlihat lebih gelap, biasanya berwarna merah gelap, jingga ataupun bahkan coklat. Nah, ini menjelaskan rangkaian kejadian terjadinya sebuah gerhana bulan. Nah, ya paham ya? Ini struktur yang kedua. Nah, untuk yang struktur yang ketiga, kita lihat di sini contohnya, yaitu berupa sebuah struktur ulasan ya. Ulasan berarti sebuah simpulan. Ketika bayangan bumi menutupi sebagai atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Nah, ini kesimpulan terjadinya sebuah gerhana bulan ya. Kalian bisa lihat di situ bagian ulasannya ya. Oke, kita lanjut di kebahasaan teks eksplanasi. Nah, sebelumnya Bapak ingatkan kalau kalian belum paham, belum mengerti, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ataupun kalian bisa berdiskusi di grup WhatsApp kita ya, di kelas kita bahasa Indonesia ya, di kelas 11. Oke, kita lanjut di kebahasan teks eksplanasi. Sebelumnya ada yang tahu ada berapa sih penggunaan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksplanasi tersebut? Nah, kalian bisa lihat di sini ada 6 kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang dipakai di dalam teks eksplanasi, yaitu ada pola pengembangan kronologis, akan banyak menggunakan konjungsi kronologis ya.
seperti kemudian, akhirnya, selanjutnya, sekarang, sebelumnya, dan sejenisnya. Kronologis urutan waktu ya, waktu. Konjungsi penanda waktu ya, biasa digunakan dengan kata kemudian, akhirnya, selanjutnya, sekarang, sebelumnya, dan sejenisnya. Yang kedua, ada pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat. Nah, istilah dari sebab akibat itu adalah kausalitas. Akan memiliki konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, akibatnya, dan sejenisnya. Ya, berarti dia menggunakan konjungsi sebab akibat ya. Yang ketiga, menggunakan kata peristilahan atau teknis seperti industri, pariwisata ya, otomotif, sektor pertanian dan sebagainya. Ini peristilahan ya yang bisa dimaknai ya, diartikan ya. Yang keempat ada menggunakan kata benda ya atau nomina. Fenomena seperti angin, tornado, ya, tata surya, gerhana matahari, kerajinan tangan dan sebagainya ya. Banyak penggunaan kata benda fenomena ya yang bisa kalian ambil untuk dijelaskan kembali. Yang kelima, menggunakan kata kerja tindakan jika berisi suatu tindakan yang objek berupa alam atau fenomena sosial budaya seperti bepergian, berwisata, mengajak, berkunjung, atau berjalan-jalan. Oke, kita lanjut yang terakhir. Penggunaan kebahasannya itu ada cenderung lebih banyak menggunakan kalimat pasif. Nah, kalimat pasif itu seperti di sini contohnya ya. Bapak contohkan ada kalimat aktif, ada kalimat pasif biar kalian bisa membedakan mana sih yang kalimat aktif, mana sih kalimat pasifnya. Ya, yang pertama, Presiden Joko Widodo meresmikan acara peluncuran mata uang rupiah cetakan baru yang berlangsung siang ini di Jakarta. Ini merupakan sebuah kalimat aktif ya, dimana kalian bisa lihat di situ pada kata meresmikan ya. Kalau diubah ke dalam bentuk pasif, kata meresmikan lalu bunyinya akan berubah dengan dengan menggunakan imbuhan atau afiksasi tikan ya. Seperti contoh yang kedua, acara peluncuran mata uang rupiah cetakan baru yang berlangsung siang ini di Jakarta diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, kalimat dari aktif ke pasif itu tinggal dibalikan saja, terus penggunaan kata kerjanya kalian ganti penggunaan afiksasinya dari meresmikan menjadi diresmikan ya, seperti itu. Ini adalah bentuk dari aktif ke pasif ya. Paham? Nah, kalau kalian kurang paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp kita. Oke. Nah, inilah materi kita ya tentang struktur dan unsur kebahasan yang terdapat di dalam teks eksplanasi. Jadi Bapak akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.